masing-masing. Oh, mulai.
Itulah tadi nyanyi suami tentang malaikat. Sekarang kita masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah tentang iman kepada malaikat Allah. Sebelum kita lanjut ke pengetahuan tentang malaikat Allah, ada di antara anak-anak yang sudah membaca mungkin tadi malam tentang pengertian iman. Apa kira-kira pengertian itu iman? Ada yang bisa? Ya, silakan nak. Percaya. Percaya. Kalau kamu? Arti iman adalah percaya. Ya, bagus. Sedangkan ini ada malaikat. Nah, kalau malaikat itu apa artinya? Ada yang sudah baca sekolah? Malaikat. Apa arti malaikat? Nova? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat yang diciptakan dari cahaya. Coba aku ulangi lagi. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat yang diciptakan Allah dari cahaya. Lanjut. Kalau seandainya kita sedang ulangan. Jadi kalau kita sedang ulangan itu sekalipun ada pengawas, kira-kira bentuk dari kita kalau kita hubungkan dengan iman kepada malaikat, terutama kepada malaikat ini, apa yang kamu bisa ambil? Dari pengertian tadi, kalau iman itu percaya, kalau malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, tugas dari malaikat itu tentu ada masing-masingnya ada tugas. Nah, kalau kita seandainya sedang ulangan, apa yang kamu petik dari pelajaran iman kepada malaikat ini? Setiap malaikat itu punya tugas. Andaikan kamu mencontek, ada hubungannya tidak dengan malaikat? Ada tidak? Ada. Kira-kira apa hubungannya dengan malaikat? Kamu mencontek atau mungkin kamu tidak mencontek, apa hubungannya dengan malaikat? Ada yang bisa menjawab? Iya. Jawabannya itu tetap ada. Karena kenapa? Malaikat itu ada di sekitar kita. Nah, jadi sekarang sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama melihat video ini. Kita bahas tentang malaikat. Seperti yang kita di pembukaan tadi bahwa
memberikan pengertian tentang malaikat seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, bahwa malaikat apa arti iman itu adalah percaya, sedangkan malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, sekarang kita rumuskan atau simpulkan bahwa beriman kepada malaikat adalah percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah dari cahaya. Nah, dari malaikat itu tentu beda dengan manusia. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah. Di sini ada ayat yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Ini ayatnya. Silakan kepada Anda, dibacakan ayat ini. Surat Anbiya ayat 19. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Ya. Itu bunyi ayat daripada surat Al-Anbiya ayat 19. Silakan kepada Maulana untuk membacakan arti dari ayat Al-Anbiya ayat 19. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa ampun untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Iya. Itulah tadi pembacaan surat Al-Anbiya ayat 19. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa ampun dan menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Itulah dari intisari atau bunyi ayat dari Al-Anbiya ayat 19. Lanjut, kita masuk ke sifat-sifat malaikat. Di sini nampak bahwa sifat-sifat malaikat itu yang pertama selalu taat. Oke, lanjut. Sesuai kehendak Allah, malaikat dapat berubah wujud. Lalu lanjut. Menjaga dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. Dan yang selesai tidak makan dan minum. Lanjut. Apa lagi? Tidak berjenis kelamin. KM senang terhadap majelis zikir. Lalu yang B mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Jadi itu sifat dari perilaku malaikat, antara lain adalah itu tadi. Yang pertama selalu taat kepada Allah. Arti malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak ada yang tidak taat. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dikerjakan. Tidak ada nanti atau besok saya nggak bisa, tidak ada. Artinya itu selalu taat kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Sesuai kehendak Allah, malaikat dapat berubah wujud. Berarti malaikat itu bisa berubah wujud. Wujudnya apa? Bisa berbentuk manusia. Manusia apa? Seperti sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi. Bisa dia berubah menjadi sahabat Nabi. Selanjutnya adalah tidak makan dan minum.
Itu sifatnya manusia, sifatnya malaikat, tidak makan dan minum. Apa sifat malaikat? Tidak makan dan minum. Kalau makan itu apa saja yang dimakan? Nasi. Nah, kalau manusia makan nasi, makan gorengan. Kalau malaikat tidak makan, tidak minum. Artinya tidak makan apa-apa. Selanjutnya tidak berjenis kelamin. Apa tadi? Tidak berjenis kelamin. Artinya tidak ada seperti kita ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada jenis kelamin. Selanjutnya tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah. Kalau kita ada titik jenuhan, ada tidak? Kata-kata malas. Tapi kalau malaikat itu tidak ada kata-kata nanti, besok, atau kapan-kapan saja, tidak. Begitu dia diperintahkan oleh Allah, langsung dilaksanakan. Itu kalau malaikat. Kita lanjut ke selanjutnya. Tadi sifat dari malaikat. Sekarang sifat dari jin. Apa sifat dari jin? Jin itu sama dengan manusia. Sifatnya sama persis dengan manusia. Kalau malaikat makan dan minum, tidak makan dan minum, tetapi jin dan manusia itu makan dan minum. Artinya beda antara malaikat dengan jin. Kalau manusia dihubungkan dengan apa malaikat tadi? Apa perbedaan antara malaikat dengan apa manusia? Kalau manusia dia tidak ada yang patuh, ada yang tidak. Kalau malaikat semuanya apa? Patuh. Jin juga demikian. Jadi kalau malaikat makan dan minum tidak. Kalau manusia makan dan minum. Kalau jin makan dan minum makan. Berarti dia punya nafsu. Jadi kalau malaikat tidak punya nafsu, kalau manusia dan jin punya nafsu. Sekarang kita masuk ke tugas malaikat. Dari ke-10 malaikat, ini masing-masing malaikat punya tugas masing-masing. Yang pertama adalah malaikat Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ulang lagi Chandra. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ya, bagus. Yang kedua, malaikat Mikail. Kalau Mikail apa? Tugasnya sebagai pengatur dan Iya, tugas malaikat Mikail yaitu sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin dan membagi-bagikan rezeki. Artinya dapat disimpulkan adalah membagikan rezeki. Baik. Selanjutnya ketiga, malaikat Israfil. Apa tugas dari malaikat Israfil? Selanjutnya malaikat apa lagi? Chandra? Malaikat Israel. Apa tugasnya malaikat Israel? Mencatat nyawa. Lanjut malaikat Munkar. Malaikat Munkar. Apa tugasnya?
menanyai manusia di alam kubur. Lanjut, malaikat nakir. Apa itu malaikat nakir? Petugas bertanya kepada orang yang berada di alam kubur. Malaikat rakib. Ya, rakib apa tugasnya? Ayo apa? Malaikat rakib mencatat amal baik manusia. Lanjut, malaikat atid. Malaikat atid bertugas apa dia? Nah, mencatat amal buruk manusia. Lalu malaikat malik. Kalau malik bertugas menjaga. Iya, jadi malaikat malik adalah menjaga. Iya, kalau Ridwan menjaga pintu surga. Oke, itulah tadi tugas-tugas dari malaikat kita. Jadi tugas malaikat itu, malaikat tadi ada 10 malaikat. Setiap malaikat itu ada tugasnya masing-masing. Mulai dari malaikat apa yang pertama? Malaikat jadi itulah tadi pengertian dari iman kepada malaikat. Lalu ada tugas malaikat masing-masing dari 10 malaikat. Lalu ada perbedaan ataupun sifat daripada malaikat, jin dan manusia. Nah, sebelum kita akhiri dari pembelajaran kita hari ini ada tugas. Silakan anak-anak membentuk kelompok 8 kelompok. Ya. Silakan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Silakan ambil posisi. Ambil posisi. Ya. Ini kelompok 1. Perintah tugas itu adalah menemukan
Dan kalau sudah silakan. Nanti kalau setelah itu kita presentasikan. Nanti hasil dari jawaban kamu. Yang sudah selesai siapa? Kelompok? Kelompok apa saja? 1? Selesai? Sudah? Kelompok 6? Kelompok 5? Sudah selesai? Yang lain? Jangan lupa nama dan kelompok. Sudah? Oke. Kelompok 4 sudah? Sudah? Iya. Sekarang kita presentasi untuk jawaban tentang malaikat ini. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil daripada kerjanya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jibril menyampaikan wahyu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil jawaban kami. mencatat amal buruk manusia, menukar, menanyakan dan memeriksakan manusia di dalam kubur, nakir, menanyakan manusia di dalam kubur, balik, menjaga pintu surga, kabar, Lanjut. balik menjaga pintu surga, menjaga pintu. Iya, itu tadi isi dari jawaban. Mana? Silakan kepada anak-anak untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan itu hasilnya tadi silakan dikumpulkan. Jawabannya silakan dikumpulkan, kembali ke tempatnya duduk masing-masing. Ya, silakan duduk. Yang rapi. Kembali ke tempatnya masing-masing. Yang tadi seperti tadi. Itulah tadi presentasi kalau beberapa kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompoknya. Mudah-mudahan kelompok yang lain juga bisa menjawab si kelompok 1 dan kelompoknya. Sekarang kita menyimpulkan daripada materi kita hari ini. Tadi kita membahas tentang iman kepada malaikat. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama adalah iman. Iman itu adalah percaya. Percaya kepada siapa? Kepada malaikat. Siapa malaikat tadi? Siapa malaikat itu? Makhluknya Allah yang diciptakan dari cahaya. Kamu yakin tidak? Malaikat itu ada di kamu, di sekitar kamu. Apa? Malaikat apa yang ada di sekeliling kita? Rakit dan atid. Kalau rakit, di mana dia? Rakit. Malaikat rakit, di mana tempatnya? Mencatat amal baik. Artinya dia berada di sisi kanan. Kalau malaikat atid, di sisi mana dia? Apa tugasnya dari apa malaikat? Selanjutnya adalah iman kepada malaikat, yaitu berperilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk, sebab malaikat itu selalu mengawasi kita. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang iman kepada Nabi adalah bahwa kita harus percaya adanya malaikat. Kenapa kita percaya? Karena malaikat itu selalu ada di sekitar kita. Apa namanya? Malaikat itu di mana ada? Di sekitar kita, di kanan dan kiri. Mencatat amal baik dengan mencatat amal buruk. Makanya kita jangan lengah, jangan
Jangan kita menganggap segalanya tidak ada apa-apa atau tidak ada siapa yang mengawasi, tetapi ingat, malaikat tetap mengawasi kita. Karena semua kita punya malaikat itu ada di sekitaran kita. Malaikat apa tadi? Rakib dan atid. Baik, sebelum kita mengakhiri dari pelajaran kita hari ini, untuk minggu besok kita membahas mengenai iman kepada Rasulnya. Nah, silakan kepada anak-anak untuk membuka buku tentang iman kepada Rasul untuk minggu depan, dan di resum tentang iman, apa arti iman, apa arti Rasul, Rasul itu diciptakan dari apa tugasnya Rasul, ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan atau insyaallah minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan bahasan kita adalah iman kepada Rasulullah. Dari saya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Salam kepada Ibu Guru. Dan enggak, Bang. Tuh.